Bab 1151. Harvey York sudah di depan mata. Semua keluarga Yates yang memamerkan otoritas mereka di aula resepsi menunjukkan ekspresi gembira. Jadi bagaimana jika Harvey sombong? Di depan keluarga Yates, dia hanya adik kecil. Tentu saja, dia harus muncul dengan patuh. The Yates telah menunjukkan wajah mereka seolah-olah mereka telah menang. Di mata mereka, tindakan arogan mereka di Sky Corporation sebelumnya adalah untuk mengeluarkan Harvey dan Mandy. Seperti yang diharapkan, Harvey telah muncul. Ini adalah kekuatan keluarga Yates. Harvey berjalan menuju keluarga Yates dan tersenyum. Keluarga Yates benar-benar luar biasa. Apakah kalian semua bahkan memikirkan tempat kalian berada? Kalian berani membuat keributan di gedung Sky Corporation. Kalian semua pasti ingin mati. Kami hanya akan melakukan ini karena kamu dan Mandy Zimmer. Nenek Yates tertawa dingin. Di mana Mandy? Kenapa dia tidak ada di sini untuk menemuiku? Ya, Mandy meninggalkan kekacauan besar bagi keluarga. Akan logis baginya untuk kembali dan memperbaikinya sendiri. Katakan padanya untuk muncul sekarang. Jika dia melakukannya, kita bahkan mungkin memaafkannya. Jika tidak, kami akan membiarkannya membusuk sampai mati. Semua anggota keluarga Yates dengan dingin membuka mulut mereka. Reinhardt sangat sopan kepada keluarga Yates, membuat mereka merasa seperti keluarga dengan peringkat teratas pada saat itu. Melihat Harvey di depan mereka membuat mereka merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Mereka berpikir bahwa jika mereka menjadikan Mandy sebagai kambing hitam mereka, keluarga Yates akan kembali ke kejayaan mereka sebagai keluarga kelas atas. Harvey memelototi keluarga Yates yang benar-benar tidak tahu malu sambil menunjukkan senyum tipis dan kemudian menjawab. Aku minta maaf. Istriku harus pergi untuk mengurus bisnis lain. Dia meninggalkanku di sini untuk berurusan dengan kalian bajingan tak tahu malu. Apa? Kau mengatakan kepadaku bahwa bajingan kecil, Mandy, tidak ada di sini sekarang. Phoebe Yates bertanya tanpa rasa bersalah. Dia tidak ada saat nenek ingin bertemu dengannya. Sungguh wanita yang menantang. Cepat dan panggil bajingan itu dan katakan padanya untuk kembali dalam 3 menit. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali keputusannya. Phoebe membuat ancaman jahat ke kiri dan ke kanan. Tamparan. Akibatnya, Harvey berjalan ke arahnya dan menamparkan wajahnya. Dengan suara tamparan itu, separuh wajah Phoebe bengkak seperti babi. Phoebe tercengang. Nenek Yates tercengang. Semua orang dari keluarga Yates tercengang. Phoebe adalah anak berharga keluarga Yates. Dia sedang bersiap untuk berhubungan dengan kepala instruktur juga. Bagaimana mungkin pria ini, Harvey York, benar-benar memukul wajahnya? Pada saat ini, keluarga Yates menjadi gila. Nenek Yates menunjuk Harvey dan memarahi. Sialan. Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Apakah kamu tahu betapa berharganya wajah Phoebe bagi kami saat ini? Dan kau memukulnya, kau. Harvey kemudian menjawab dengan dingin. Siapapun yang memanggil istriku seperti itu lagi, aku tidak akan ragu untuk mengobrak-abrik mulut mereka. Niat membunuh Harvey dan aura dinginnya langsung membuat nenek Yates membeku. Semua keluarga Yates tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ketika mereka sadar kembali, rasa malu mereka semua berubah menjadi kemarahan. Apakah mereka takut dengan menantu yang menumpang? Harvey memelototi keluarga Yates pada saat ini dan berkata dengan tenang. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Dalam 3 hari, aku ingin permintaan maaf keluarga Yates kepada mertua dan istriku ada di setiap media dan surat kabar di Bakwood. Pada saat yang sama, aku ingin kalian semua berlutut di depan Gardens Residence dan bertobat dari dosa-dosamu. Ingat, kalian semua. Jika aku tidak melihat kalian semua melakukan ini dalam 3 hari, akhir kalian akan sederhana. Aku jamin keluarga Yates akan menghilang dari muka Bakwood seperti halnya keluarga Silva, Cloud, Robin, dan Sherry. Bab 1152. Nada bicara Harvey York sedingin es. Ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan kepada keluarga Yates.
Tetapi setelah mereka membeku dari awal, mereka semua tertawa terbahak-bahak segera setelahnya. Hahaha. Nenek, pria ini berpikir bahwa dia bisa menginjak kita seperti itu hanya karena kita mendapat masalah. Aku pikir dia tidak tahu bagaimana menilai situasi. Aku sudah mengumpulkan semua informasi tentang dia. Dia hanya pengemudi untuk Prince York sendiri. Apakah seorang pengemudi belaka ingin menghancurkan seluruh keluarga Yates? Berhentilah melamun. Dia tidak bisa memperbaiki kebiasaan lamanya membual tentang badai. Kau mengancam keluarga Yates. Apakah kau berpikir bahwa kami tidak memiliki orang lain yang mendukung kami? Petik 2. Semua ekspresi keluarga Yates sedingin es. Tidak peduli seberapa merosotnya keluarga itu, tetap saja bukan keluarga yang hanya bisa diinjak oleh menantu saja. Belum lagi bahwa kepala instruktur akan mengunjungi mereka setelah 3 hari. Setelah rencana keluarga Yates berhasil, mereka akan menjadi keluarga teratas di seluruh Southlight. Menuntut mereka untuk menulis permintaan maaf di koran dan berlutut di depan Gardens Residence untuk pertobatan. Itu tidak akan pernah terjadi apapun yang terjadi. Ekspresi Harvey sedingin es. Itu tidak berubah meskipun ejekan keluarga Yates. Keluarga Yates, ingat ini, aku memberi kalian kesempatan ini untuk menghormati istriku. Jika kau melewatkannya, tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Tentu saja, kau dapat mengumpulkan semua koneksi dan kekuatanmu untuk bertarung melawanku dalam 3 hari ini. Tapi aku pikir keluarga yang berada di ambang kebangkrutan, seperti keluargamu, tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan untuk ini. Harvey tertawa dingin. Jika keluarga Yates tidak sekejam ini, dia tidak berniat untuk membasmi mereka. Namun dalam keadaan seperti itu, mereka tetap memutuskan untuk menjadikan Mandy Zimmer sebagai kambing hitam mereka. Kau berhenti di situ, bajingan. Apakah kami mengizinkanmu pergi? Mana Mandy? Katakan padanya untuk datang ke sini sekarang. Leighton Luff berseru dengan marah. Harvey dengan marah melihat ke belakang dan dengan dingin menatap Leighton. Kau beruntung karena aku berjanji padamu 3 hari. Kau akan mati sekarang jika tidak. Persis seperti itu, Harvey berbalik dan pergi. Leighton gemetar karena marah, hampir kehilangan akal sehatnya. Nenek, menantu yang menumpang ini terlalu sombong. Kita harus mencari kesempatan untuk menghabisinya. Vin Yates berjalan dan berkata dengan ekspresi dingin. Ekspresi nenek Yates berubah panik. 3 hari ke depan akan sangat penting bagi kami. Kita harus tetap diam dan tidak menyebabkan keributan besar. Itu pasti akan membuat kepala instruktur meremehkan keluarga. Itulah mengapa menantu yang menumpang ini beruntung. Kita akan membiarkan dia lolos untuk saat ini. Phoebe Yates kemudian berkata sambil menutupi wajahnya. Nenek, ini tidak adil. Itu artinya aku menahan tamparan ini dengan sia-sia. Nenek Yates menunjukkan rasa kasihan di wajahnya. Oh, Phoebe. Cepat sembuhkan lukamu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu datang sore ini. Yakinlah. Kami akan membuat menantu laki-laki yang menumpang ini membayar semua yang dia lakukan 3 hari kemudian. Semua keluarga Yates mengertakkan gigi pada saat ini. Mereka semua sangat membenci Harvey. Jika karena tamparannya kepala instruktur akan meremehkan Phoebe, keluarga Yates akan kehilangan kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan hanya dengan menjentikkan jari mereka. Harvey akan menjadi pendosa terbesar keluarga Yates. Jika bukan karena kepala instruktur mengunjungi keluarga Yates setelah 3 hari, mereka mungkin sudah mengambil tindakan terhadap Harvey. Phoebe mengucapkan kata-kata menyakitkan dari mulutnya yang tipis sambil menutupi wajahnya. Tunggu saja, Harvey York. Ketika semuanya selesai, aku akan mematahkan semua anggota badanmu sendiri dan melemparkanmu ke tempat sampah. Dan kemudian aku akan menjual istrimu ke rumah bordil. Bab 1153. Orang-orang dari keluarga Yates semuanya mengeluarkan ekspresi intens setelah mendengar kata-kata Phoebe Yates. Mereka seharusnya menangani orang-orang yang mengkhianati keluarga Yates seperti ini. Nenek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya sambil mengerutkan kening.
Keluarga Yates menghadapi masalah yang mengerikan. Jika mereka tidak bisa membuat Mandy menjadi kambing hitam mereka, mereka mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk memecahkan masalah. Nenek Yates memikirkan situasinya dengan dalam, lalu perlahan menjawab. Sampai sekarang, kita hanya bisa berusaha mati-matian. Berhentilah peduli tentang Silver Nimbus Enterprise untuk saat ini. Alih-alih, gunakan sumbermu untuk menyebarkan berita bahwa kepala instruktur akan mengunjungi kami setelah 3 hari. Selain itu, sebarkan desas-desus yang mengatakan bahwa kepala instruktur mungkin tertarik pada Phoebe. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui sumbernya. Aku tidak percaya bahwa orang bodoh yang bodoh akan menyebabkan masalah bagi kita setelah mengetahui bahwa kepala instruktur mungkin adalah menantu masa depan kita. Setelah mendengar kata-kata Nenek Yates, semua orang dari keluarga Yates merasa tenang. Kamu sangat bijaksana, Nenek. Seperti yang diharapkan darimu. Kami telah belajar sesuatu. Kami juga dapat menggunakan kesempatan untuk mengundang lebih banyak orang ke dalam keluarga. Tapi, tentu saja, kepala instruktur tidak akan bisa kabur saat itu terjadi. Dengan begitu banyak saksi yang mengatakan bahwa dia memanfaatkan Phoebe, dia harus mengakuinya entah bagaimana. Keluarga Yates semua tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu seolah-olah mereka telah melihat pemberontakan keluarga sekali lagi. Bahkan Phoebe tampak seperti sedang bermimpi sambil menutupi wajahnya. Dia menyadari bahwa dia jatuh cinta dengan siluet itu setelah upacara mengubah pertahanan. Dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan manfaat paling banyak dari keseluruhan rencana. Keluarga Yates meninggalkan Sky Corporation bersama dengan harapan dan impian mereka untuk masa depan keluarga. Sky Corporation berada dalam kondisi tersibuknya, dan pasar Bakwood sangat besar. Bisnis yang perlu dilanjutkan oleh perusahaan juga terlalu banyak. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Perusahaan juga kekurangan pegawai. Akibatnya, mereka terpaksa bekerja lembur. Tapi meski begitu, orang yang tertarik dengan kue besar ini, Bakwood, terlalu banyak. Selain Hong Kong, Las Vegas, Wolsing, Mordu, Goldie Sands, dan kota-kota lain memiliki bisnis dan keluarga besar yang muncul di sini. Tentu saja, bagus bahwa mereka semua berasal dari negara H. Masalah yang paling bermasalah adalah beberapa pengusaha dari Amerika, Island Nation, dan Country J juga muncul. Orang asing itu menggunakan gelar tamu asing mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan di Bakwood, ingin menggunakan apa yang disebut teknologi canggih untuk mengambil alih pasar Bakwood secara keseluruhan. Dalam keadaan seperti itu, Sky Corporation perlu menghadapi banyak perusahaan. Bahkan jika Sky Corporation adalah perusahaan teratas di seluruh Southlight, tantangan yang akan mereka hadapi masih menakutkan. Tepat ketika Harvey York kembali ke Gardens Residence, telepon Ray Hart langsung tersambung. CEO York, saya baru saja menemukan perusahaan yang menjanjikan. Jika Anda meminta istri Anda mengendalikannya, dengan kemampuannya, dia seharusnya dapat menghidupkannya kembali dalam waktu singkat. Petik 2. Bahkan jika Ray berada di sisi lain telepon, dia masih sangat hormat. Mari kita dengarkan. Harvey tertarik. Kamu pernah berhubungan dengan perusahaan sebelumnya. Ini perusahaan kabupaten. Regency Enterprise sebelumnya dimiliki oleh keluarga Robbins. Mereka telah menduduki setengah dari Bakwood dengan pasar real estate mereka. Tetapi keluarga Robin telah jatuh, dan ketuanya dijebloskan ke penjara. Regency Enterprise tidak memiliki pemilik saat ini. Akan ada lelang besok yang diselenggarakan di pinggiran kota Bakwood yang menjual saham Regency Enterprise. Apakah kamu ingin aku mengaturnya? Ray bertanya dengan hormat. Bab 1154. Harvey York memikirkan situasinya dan menjawab. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke pelelangan sendiri. Aku sudah cukup lama tidak ikut. Ada terlalu banyak hal yang terjadi. Dia jarang mengajak Mandy Zimmer keluar untuk bersantai baru-baru ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Meskipun keluarga Yates mungkin tidak akan terus membuat Harvey bermasalah setelah diancam, lebih baik jika dia tetap berhati-hati.
Pergi sama saja dengan menjauhi masalah, untuk saat ini, setidaknya mengulur waktu bagi Mandy untuk menenangkan diri selama 2 hari ke depan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey membangunkan Mandy. Sayang, ayo berkemas dan pergi jika kamu tidak punya rencana untuk hari ini. Mandy berkedip dengan matanya yang besar dan bersinar dan bertanya sambil bingung. Kenapa? Bukankah kita seharusnya terus mencari investor di Sky Corporation hari ini? Harvey tertawa kecil. Tidak hari ini. Kita akan melakukan perjalanan. Mandy menggelengkan kepalanya. Jika kita melakukan perjalanan pada saat genting ini, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk memulai bisnis. Harvey menjawab. Inilah yang tidak kamu mengerti. Cara yang tepat adalah dengan menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat. Kamu sudah lelah selama beberapa hari terakhir. Aku akan menghabiskan sejumlah uang bagimu untuk bersantai. Mandy tidak terlalu bersedia, tetapi dia tidak bisa berbicara dengan Harvey tentang ini. Dia kemudian pergi untuk mengemasi barang-barangnya. Segera, keduanya berada di sebuah resor yang baru didirikan di pinggiran kota Bakut. Meskipun resor ini tidak terletak di dekat pantai, pemandangannya masih cukup menakjubkan. Tetapi ada beberapa mobil mewah yang diparkir di tempat parkir resor. Mobil Maybach, Rolls-Royce, dan Alfa Romeo semuanya hadir. Di depan semua mobil itu, Bentley Mandy cukup biasa. Hoa, plat nomor itu dari Wolsing. Dan melihat piringnya, ini bukan orang biasa dari Wolsing. Yang ini dari Hong Kong. Dan yang ini dari Las Vegas. Mandy benar-benar terkejut, melihat plat nomor mobil mewah di tempat parkir. Itu karena dia tidak berharap melihat begitu banyak dari mereka di sini. Namun setelah check-in ke resort, Mandy baru paham setelah melihat sinopsisnya. Akan ada lelang khusus yang diadakan di sini malam setelahnya. Rumor mengatakan bahwa Nice-Wales akan menjadi tuan rumah pelelangan. Itu ditugaskan oleh pemerintah Southlight juga. Selain barang lelang reguler kali ini, kepemilikan BUMD lah yang paling menyita perhatian. Regency Enterprise dikenal legendaris karena memiliki setengah dari pasar real estate Bakut. Rumor mengatakan bahwa Regency Enterprise memiliki kendali penuh atas harga pasarnya selama 30 tahun terakhir. Harga akan naik jika perusahaan mau, dan sebaliknya. Tapi secara umum, harga biasanya akan naik. Tetapi banyak warga Bakut yang membutuhkan seluruh keluarga mereka untuk mengosongkan pundi-pundi mereka hanya untuk membeli rumah karena Regency Enterprise. Tidak ada yang mengira bahwa perusahaan besar seperti ini akan jatuh juga. Dan cukup banyak foto besar di sini untuk Regency Enterprise kali ini. Karena memiliki perusahaan itu sendiri akan sama dengan memiliki jembatan untuk memasuki pasar Bakut. Ada terlalu banyak keuntungan yang terlibat. Itulah mengapa semua orang tidak sabar untuk mendapatkannya. Mandy terengah-engah. Aku tidak menyangka kita akan menemukan acara besar seperti ini. Mungkin kita bahkan bisa duduk di antara penonton untuk melihat siapa yang berakhir dengan Regency Enterprise. Harvey tertawa. Kau ingin pergi melihat-lihat? Tentu saja. Siapa yang tidak ingin melihat acara besar seperti ini dan orang berikutnya yang mengambil alih pasar Bakut? Kata Mandy santai. Bab 1155. Harvey York memikirkannya dan bertanya. Apa pendapatmu tentang Regency Enterprise? Mandy Zimmer mengira Harvey sedang memberinya ujian. Dia menertawakannya dan menjawab. Aku pikir itu bagus. Meskipun kita memiliki beberapa kontradiksi dengan perusahaan, tidak dapat disangkal bahwa perusahaan itu luar biasa. Di samping pasar real estate Bakut, mereka terlibat dengan beberapa industri termasuk industri hiburan dan mode, di antaranya. Aku mendengar bahwa ada cukup banyak selebritas internet yang mereka rawat juga. Setiap selebritas itu juga kompeten dalam memulai siaran langsung. Harvey memikirkannya lagi dan mengulurkan tangannya untuk menggosok dahi Mandy. Karena istriku sangat mengagumi Regency Enterprise, bagaimana kalau aku memenangkan pelelangan untukmu? Mandy terkekeh setelah mendengar kata-katanya. Tentu, aku akan menunggu kabar baikmu. Tapi aku pikir harga dasar penawaran untuk BUMD setidaknya bernilai $100 juta.
Apakah kamu bahkan memiliki uang sebanyak ini? Mandy tahu bahwa Harvey bekerja di bawah Prince York sebagai sopir. Dia setidaknya harus memiliki beberapa koneksi dan kemampuan. Tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa dia bisa memenangkan pelelangan sama sekali. Itu karena Regency Enterprise akan menelan biaya setidaknya 100 juta. Sulit dipercaya. Harvey terkekeh dan menjawab. Mungkin jika aku menginginkannya, mereka hanya akan menjualnya kepadaku seharga $10. Mandy menghela napas dan tertawa kecil. Ya. Kamu yang terbaik, mereka hanya menjualnya kepadamu seharga $10. Jika kamu bisa memenangkan pelelangan, aku pasti akan memasakkanmu makanan enak setiap hari. Aku akan membuat kalian semua pucat dan gemuk. Kau bahkan tidak perlu bekerja lagi. Apakah kamu serius? Harvey sangat gembira. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Ada pepatah yang sangat bagus. Lebih baik bekerja cerdas daripada bekerja keras. Aku akan bisa mendapatkan uang tanpa melakukan apa-apa. Oh kamu. Bagaimana tidak malu? Apakah kamu tidak malu dengan orang-orang yang menyebutmu menantu yang menumpang? Mandy menghela nafas. Harvey terkekeh dan menjawab. Aku hanya bisa dijaga oleh istriku tersayang. Aku akan membuat mereka membayar jika mereka berani mendekatimu. Mandy mengira Harvey hanya bercanda. Dia tidak terlalu peduli dengan kata-katanya. Keduanya saling berbisik sambil tertawa terbahak-bahak. Citra dan aura mereka juga tampak memukau. Mereka dianggap sebagai pasangan yang tampan dan cantik. Itulah mengapa mereka menarik banyak perhatian ketika mereka sampai di aula. Setelah menyelesaikan prosedur untuk check-in, keduanya menuju ke kamar mereka. Tiba-tiba, suara serak dan feminin bergema di belakang mereka. Mandy, apakah itu kau? Harvey dan Mandy tanpa sadar berbalik dan melihat seorang pria mengenakan jas. Dia tampak seperti berusia 30-an tetapi terlihat sangat ramping. Pada pandangan pertama, dia memberi kesan besar dengan bisnis yang sangat sukses. Mandy sedikit bingung, lalu langsung tercengang. Apakah Anda Tuan Luke Perry? Luke adalah dosen Mandy ketika dia masih mahasiswa baru, tetapi dia kemudian mengundurkan diri dan masuk ke bisnis. Rumor mengatakan bahwa dia menjalani kehidupan yang baik. Luke bahkan mengejar Mandy selama mereka di universitas, tetapi dia menolaknya. Mandy mendengar dari teman-teman universitasnya bahwa dosen pangeran tampan ini telah menjalani kehidupan yang baik sejak saat itu, tetapi dia tidak berpikir dia akan bertemu dengannya di sini. Luke menunjukkan senyum yang sangat lembut dan bertanya. Mandy, sudah beberapa tahun, bukan? Kamu telah tumbuh cukup banyak dan menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Di tengah pidatonya, dia menilai Harvey dengan tatapan menghakimi. Ketika dia melihat pakaian murah pada dirinya tanpa satu barang mewah, matanya hanya menunjukkan penghinaan. Apalagi saat melihat Rolex di pergelangan tangan Harvey, dia hanya melihatnya sebagai jam tangan rusak yang memiliki sejarah panjang. Tatapan menghina di matanya semakin kuat.